Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Manajemen Reputasi dan Krisis PR akan menjelaskan tentang yang pertama ialah konsep dan aplikasi konsep manajemen reputasi korporasi swasta di Indonesia era digital. Yang kedua, konsep dan aplikasi konsep manajemen reputasi institusi pemerintah di Indonesia era digital. Membangun reputasi memang tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat membangun reputasi, dan hanya butuh beberapa detik saja untuk menghancurkan reputasi. Berikut 3 values agar dapat memiliki reputasi yang positif. Yang pertama ialah financial values. Pentingnya penganggaran adalah untuk mendapatkan data terbaru tentang peringkat media, sikap audiens terhadap iklan, dan untuk mengetahui tren dalam strategi promosi perusahaan yang bersaing. Yang kedua, marketplace values. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan memerlukan strategi yang tepat dalam memasarkan produknya. Yang ketiga ialah human resource values. Pengelolaan sumber daya manusia diperlukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Berikut beberapa perusahaan terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki reputasi tinggi. Yang pertama ialah PT Bank Sentral Asia atau BCA. Berada di bawah naungan PT Dwi Muria Investama Andalan, perusahaan yang didirikan oleh Lim Seo Leong pada tahun 1957 ini sejak awal Januari 2020 hingga September 2020 memiliki laba bersih sebesar 20 triliun. BCA tidak hanya unggul dalam hal pendapatan, tetapi juga dikenal sebagai salah satu bank terpopuler bagi fresh graduate. Yang kedua ialah PT Astra International Tbk. Menurut data iNews ID, PT Astra International Tbk dikenal sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia dengan laba bersih konsolidasi sebesar 89,8 triliun. Laba bersih Astra dicadangkan khusus untuk kuartal pertama tahun 2020. Yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan swasta terbesar kedua di Indonesia adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk Sudono Salim. Didirikan pada Agustus 1990, merupakan produsen makanan dan minuman yang berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Salim Group. Pada tahun 2019, Indofood berhasil meraih laba bersih sebesar 4,91 triliun. Berikut konsep dan aplikasi konsep manajemen reputasi untuk perusahaan swasta di Indonesia era digital. Reputasi dan korporasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan manajemen yang cermat, peka, dan cerdik. Dalam pembincangan tentang reputasi korporasi, setidaknya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif. Perusahaan di seluruh dunia umumnya percaya bahwa perusahaan dapat mempengaruhi reputasinya sendiri. Yang kedua, reputasi kokoh atau strong reputation. Punya 3 jenis manfaat strategis dan tujuan yang dapat disimak dan dibedakan berdasarkan hasil penelitian empirik. Dapat disimpulkan bahwa reputasi perusahaan merupakan senjata yang ampuh dalam menjaga dan memelihara eksistensi di tengah persaingan bisnis yang ketat pada saat ini. Reputasi perusahaan juga dapat menjadi faktor penentu bagi masyarakat sebagai opsi dalam menentukan produk apa yang mereka beli. Dengan reputasi perusahaan yang baik juga bisa menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dalam melamar pekerjaan. Perusahaan tentunya juga akan mendapat pekerja yang unggul dan juga menarik para investor untuk berinvestasi. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih untuk perhatiannya.